makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, yaitu wa fi buti ahadikum sedekah, kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, yang membuat stres itu bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita, tapi membuat kita stres adalah tujuan yang salah. Tujuan, contoh kayak gini deh. Kalau ada orang berpikiran bahwasanya ketika dia kerja itu untuk nyari uang, maka dia akan kecewa ketika yang dia dapatkan tidak sama seperti yang dia harapkan. Betul. Nah, maka tujuan dia adalah uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah nggak bilang kerja itu untuk cari duit, tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Makanya Allah bilang begini dalam Al-Quran, i'malu ala Dauda syukron wa qalilan min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud agar engkau bersyukur, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Pertanyaannya, Daud ini siapa? Daud ini raja. Dia punya seluruh kerajaan tuh punya dia semua. Seluruh, nggak sebatas Solo doang nih. Semuanya nih. Gitu kan ya. Jadi semuanya tuh punya dia. Dia nggak kerja mas, nggak apa-apa mas. Dia nggak kerja, tapi Allah bilang kerja supaya itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih otak, sudah dikasih segala macam, kamu nggak memanfaatkan, berarti kamu nggak bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur. Berarti kerja bukan untuk nyari rezeki. Berarti kerja untuk bersyukur. Pertanyaannya, kalau gitu rezeki dapat dari mana? Rezeki dapat dari Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kerja. Karena kalau ada hubungan antara kerja dengan rezeki, maka orang yang kerja lebih besar, atau lebih berat, atau lebih keras, atau lebih lama, akan dapat rezeki lebih banyak. Itu kan kausalitasnya begitu kan ya. Nah, karena itu dia kecewa tuh. Karena dia pikir kausalitas kerja adalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah dari dulu begitu. Problemnya adalah aku juga nggak mau orang sampai malas. Karena orang malas akan mengatakan bahwasanya ya memang sudah segini, padahal dia bisa lebih. Maka orang Islam, pertama, dia nggak ngaitin antara kerja sama rezeki. Karena rezeki datang Allah, maka dia akan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu dia bersyukur sebanyak-banyaknya, maka dia akan dapat apa yang diinginkan dari kerja itu, yaitu adalah kebaikan yang Allah kasih kepada dia melalui syukurnya dia. Sementara rezeki dia sudah tahu Allah tidak akan mungkin matiin dia kecuali rezekinya udah selesai. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi jangan disambungin. Kalau disambungin orang, cuma segini dapatnya, sedih. Atau cuma segini, ya udah terima aja. Itu juga nggak benar juga. Tapi beda mas. Dari begitu banyak episode Ustaz, yang ini paling bikin kepala saya pusing nih Ustaz. Iya. Seneng diizinkan atau seneng minta izin? Diizinkan. Diizinkan atau disuruh, Diizinkan. Diizinkan. Bukan disuruh ya? Lebih senang dikasih izin atau karena disuruh-suruh kan gak enak ya? Iya. Nah, ada satu karyawan yang pertama minta izin kepada bosnya. Bos, aku mau izin. Ya, kemana? Liburan. Sama siapa? Keluarga. Berapa orang? Berenam lah, sama anakku 4. Kemana? Bali. Berapa lama? Seminggu. Oke, cuti seminggu ya? Iya, cuti seminggu. Ya udah kalau gitu. Itu yang pertama, saya izinkan. Yang kedua, bos, dipanggil bosnya. Sini kamu. Iya bos. Besok kamu sama keluargamu berenam pergi ke Bali. Ngapain bos? Liburan. Berapa lama? 7 hari cukup gak? Cukup ya? 7 hari sana. Bos gak ada duit. Lu ngeremehin gue lu. Gue nyuruh masa gue gak ngasih lu duit? Tinggal di mana? Pokoknya lu tinggal datang. Udah gue siapin yang jemput lu. Semua udah ditunjukin. Serang disuruh atau diizinin mas? Ini kalau jawaban saya Ustaz, diizinin karena kenapa? Will-nya dari saya. Oke. Pengennya dari saya. Tapi nggak ditanggung. Nggak apa-apa, nanggung sendiri.
Jadi enak disuruh sih kalau kayak gitu. Nah. Bingung jadi. Tapi di titik itu aku tahu yang Mas maksud adalah diizinkan tuh karena kita level lanjut daripada ibadah, bukan karena kewajiban kan maksudnya, tapi karena diri sendiri. Tapi maksudku adalah bagi orang yang merasa bahwasanya Islam tuh berat atau ibadah tuh berat, kita harus yakin bahwa kita tuh lagi disuruh Allah. Jadi umroh itu kan disuruh Allah tuh, haji kan disuruh Allah, sholat disuruh Allah, semua disuruh Allah. Berarti kalau itu disuruh Allah dan kita yakin, ya Allah ini engkau yang nyuruh, bukan aku yang mau kan. Kalau engkau nyuruh, ya engkau tanggung jawab lah. Nah, maksudnya ya pasti Allah tanggung jawab gitu maksudnya. Maksudnya kita tinggal jalanin kan. Kayak Ibrahim, ayo sana panggil orang untuk melakukan haji. Ibrahim kan nanya, gimana cara manggilnya? Panggil aja, nanti yang datengin aku. Artinya tugasmu cuma manggil, itu aja kontrolmu, mudah banget kan. Datengin orang, itu bukan kontrolmu, itu kontrolku. Artinya aku yang nanggung itu. Nah itulah enaknya disuruh. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian
Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah, Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, kata menyanyi kan bangun sahur. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong arah mengucapkan salam, salam akhir untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong arah mengucapkan salam, salam akhir untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah, Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah, Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, kata menyanyi kan bangun sahur. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara,
Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam riwayatullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya